إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai segenap orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kiranya dengan berpuasa kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah sehatkan fisik kita, akal pikiran dan hati nurani kita. Allah mudahkan kita untuk menyambut seruan-seruannya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salawat beserta salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang mulia, kita berada di pekan ke-Jumat pertama di bulan Ramadan. Bulan mulia yang mengantarkan kita kepada kemuliaan, bahkan kepada puncak kemuliaan. Karena Allah mengatakan kemuliaan kita bukanlah pada apa yang kita punya dari materi kita, pangkat kedudukan kita, tetapi adalah karena ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebulan Allah pilih kita menjadi hamba yang memungkinkan kita untuk hidup bertahan di bulan Ramadan. Sebagian kerabat kita barangkali Ramadan kemarin hadir bersama kita. Ramadan ini sudah pergi. Mungkin pekan lalu atau bulan lalu sebagian sahabat kita masih bersama kita, aktif, masih sehat. Sebagian mungkin sedang tiada atau bahkan mungkin sedang sakit di rumah sakit. Ketika Allah memilih kita menjadi orang-orang yang masih sehat, masih panjang usianya, tapi kita mengatakan alaihi salatu wassalam kaitan oleh sahabat, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling baik? Beliau katakan alaihi salatu wassalam, yang paling panjang usia dan paling baik amalnya. Maka semakin Allah tambahi hari-hari kita, pekan-pekan kita, bulan-bulan kita dan tahun-tahun kita, maknanya adalah Allah masih berharap kita menjadi hamba terbaik. Karena Allah beri kita panjang usia dan upaya kita adalah memperbanyak kebaikan. Kita sedang menuju puncak, sedang menuju kemuliaan, bahkan puncak kemuliaan. Dikatakan tertinggi di tentara adalah Jenderal Panglima TNI. Panglima TNI itu pasti tentara, dan tidak semua tentara adalah Panglima TNI. Pangkat tertinggi di kepolisian adalah Kepala Kepolisian, Bapak Kapolri, dan dia adalah jenderal kepalanya. Tapi tidak semua tentara, tidak semua polisi adalah Kapolri, tapi Kapolri pastilah dari polisi.
Jika dalam kehidupan pegawai negeri ASN, pangkat tertinggi itu adalah menjadi sekda. Pasti sekda itu hanyalah dari ASN dan bukan dari yang lain. Dan tidak semua ASN adalah sekda. Maka tidaklah semua orang beriman adalah bertakwa, tapi semua orang bertakwa pasti beriman. Itulah kenapa Allah memberi kepada kita waktu sebulan berlatih, bekerja keras, berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa agar kita sampai kepada puncak kemuliaan itu. Tema kita adalah di waktu yang pendek ini, tangga-tangga kemuliaan. 4 tangga kemuliaan. Sebagai kita pahami, tidak mungkin seseorang sampai di puncak kecuali dia mesti mendaki. Mesti ada anak tangga yang dia lewati sampai dia kemudian di tempat yang lebih tinggi dari yang biasanya. Maka 4 tangga kemuliaan itu, yang pertama adalah memiliki tingginya cita-cita. Yang pertama adalah setiap kita di dalam urusan dunia selalu bercita-cita. Dan dari sekolah dasar sudah ditanya apa cita-cita kita, dan kita menjawab semuanya adalah terkait dengan urusan dunia. Salah seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang khadim Rasulullah, yang dia katakan, kadang saya tidur di depan pintu kamarnya Nabi untuk membantu. Jika Nabi butuh air wudu, aku ambilkan. Jika Nabi butuh sesuatu, maka aku melayani. Suatu hari beliau dipanggil oleh Nabi, dan kemudian Nabi katakan, "Salli ya Rabi'ah, kesinilah dan mintalah kepadaku." Rabi'ah adalah laki-laki miskin. Dia adalah kategori ahlus suffah, tidak punya rumah, pendatang muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Hidupnya ala kadarnya dan bertugas menjadi pelayan Nabi. Ketika minta oleh Nabi, mintalah kepadaku, aku akan kepadamu. Katakan, saya punya satu permintaan ya Rasulullah. Aku ingin menemani. Bagaimana seorang laki-laki biasa, miskin, tidak punya apa-apa, ketika diminta oleh Nabi untuk meminta kepadanya, katanya, mintalah, pasti kamu akan diberi. Mungkin Nabi bayangkan dia akan meminta rumah tempat tinggal. Mungkin dia akan meminta kebun-kebun yang agak lebih luas. Mungkin dia akan meminta istri yang akan jadi pendamping hidupnya. Sampai Nabi pun kemudian heran. Bagaimana kalau yang lain? Kenapa kamu minta itu? Gimana kalau yang lain? Kata dia, la ya Rasulullah, huwada, saya tidak butuh yang lain. Yang saya minta adalah itu satu-satunya, berteman dengan Nabi di dalam surga. Kita tahu innal jannata lami'atu darajah, sungguh surga itu 100 level. Dari yang pertama, kedua, ketiga, masing-masing jarak surga itu, 1, 2, itu seperti jarak dari bumi ke langit. Dan nanti telah tempatnya surga Al-Firdaus Al-A'la, surga yang paling tinggi. Apa pelajaran dari hadis ini? Kita biasa bercita-cita dalam urusan dunia, berkhayal, bermimpi, dan kita tanya anak-anak kita apa cita-citanya. Kamu pengen jadi apa? Tidak ada masalah dalam urusan dunia, tapi jangan lupa kita tidak punya cita-cita dalam urusan akhirat. Dan Nabi katakan dalam sallallahu alaihi wasallam, baik, kalau itu permintaanmu dan tidak boleh diganti. Aini ala nafsika bikathratis sujud. Cukup bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan satu amal. Apa itu? Memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena kamu tidaklah bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajah. Satu sujud itu Allah ganti dengan satu derajat di sisinya. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, jika di luar Ramadan sholat kita masih biasa saja, jika amal soleh kita masih biasa saja, robahlah. Ini adalah jalan kita untuk sampai ke puncak, dan tidak pernah sampai ke puncak kecuali orang yang mendaki. Perbanyaklah itu jalan sampai di puncak, mendapatkan surga yang tertinggi. Kaum muslimin yang mulia, agar kita sampai di puncak dan mendapatkan puncak kemuliaan adalah milikilah semangat berkompetisi, semangat berlomba, baik dengan orang lain atau bahkan dengan diri kita sendiri. Sahabat yang miskin, rombongan datang menghadap Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Enak sekali orang-orang kaya.
para bintang, konglomerat, enak sekali. Orang-orang seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, enak sekali jadi orang seperti mereka. Ada apa dengannya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka orang-orang kaya itu yusalluna kama nusalli, mereka salat kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa kami juga puasa. Bedanya adalah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan harta-harta terbaiknya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersedekah dengan semua hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersedekah dengan separuh kekayaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam musim paceklik diinfakkan 1000 ekor unta yang lambung kiri kanannya dipenuhi oleh makanan dan sembako. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, bagaimana orang bisa berinfak tapi kita tidak bisa berinfak? Bagaimana orang bisa banyak membaca Al-Quran dan kenapa kita tidak? Bagaimana orang bisa banyak silaturahim dan amal solehnya? Kita kenapa tidak? Pastikan kita memiliki semangat berkompetisi, semangat berfastabiqul khairat dibanding orang. Atau jika tidak mampu berkompetisi dengan orang lain, berkompetisilah dengan diri kita sendiri. Ramadan kemarin kita khatam Quran berapa kali? Kalau belum pernah, hari ini, Ramadan ini kita jadi pemenang. Kalau kemarin, tahun yang lalu, sholat tarawih kita itu masih bolong-bolong, kita yakin berkompetisi mengalahkan Ramadan kita tahun lalu dalam tarawih. Kalau Ramadan kemarin infak kita itu sangat minim dan kita berlomba dengan diri kita sendiri, sehingga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, pastikan kalau kita ingin sampai ke puncak, berkompetisilah, berlombalah, berfastabiqul khairat. Lihat tetangga kita kiri dan kanan, lihat kawan-kawan kita di depan dan di samping dan di belakang. Kenapa mereka begitu banyak beramal soleh? Kenapa kita tidak? Kenapa dia begitu ringan membantu dan meringankan orang-orang susah, dan kenapa tidak? Kenapa mereka begitu akrab dengan Al-Quran dan kenapa tidak? Dan andai kita tidak mampu dan tidak mau melihat orang lain, lihatlah diri kita tahun-tahun sebelumnya. Karena Ramadan ini bagi kita bukan Ramadan pertama. Mungkin sebagian sudah Ramadan yang ke-60, mungkin sudah ke-50, mungkin sudah 40. Pastikan kita jadi pemenang dengan diri kita di Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kesolehan kita. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia. Yang ketiga adalah semangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita berikutnya untuk sampai kepada kemuliaan adalah bersyukur kepada Allah. Lihatlah kita yang punya anak, kita yang mungkin sudah punya cucu, dan itulah juga dulu kita lahir, kita tak punya apa-apa, kita tak bawa apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa. Dan lihatlah perjalanan hidup kita 10 tahun terakhir, alhamdulillah ada kebaikan, lebih baik. Alhamdulillah. Bagaimana membayar semua itu? Siapakah yang memberikan semua itu? Dari mana dia datang? Makanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, suatu malam Aisyah kemudian memegang kakinya Nabi dan merasa ada yang aneh dengan kaki Nabi. Hatta tatafattara qadama, yang dipegang oleh Aisyah adalah kaki Nabi itu adalah bengkak-bengkak. Lalu beliau kemudian bertanya, "Alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ya Rasulullah?" Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang ya Rasulullah? Kata beliau, bala, betul. Kenapa memangnya? Nabi alaihi salatu wassalam maksum, dijauhkan oleh Allah dari dosa, dilindungi dari segala kejahatan manusia. Beliau apa yang dia lakukan? Sampai-sampai kemudian begitu lama berdiri dalam sholatnya sehingga bengkak-bengkak kakinya. Semua kita mungkin pernah punya pengalaman kaki kita bengkak, mungkin terjatuh, mungkin tabrakan, mungkin segala macam. Tapi maaf, pernahkah kita bengkak kakinya, pegal kakinya, sakit kakinya gara-gara sholat kita? Beliau katakan alaihi salatu wassalam, afala akunu abdan syakura. Namanya tak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Apa maknanya? Dulu kita belum punya mobil. Kalau dulu belum punya mobil, mungkin ibadah kita itu masih sedikit. Saat kita sudah punya mobil, mestinya ibadah kita lebih banyak dan lebih dekat dengan Allah. Dulu mana mungkin kita masih sendiri, lalu Allah berikan kita pasangan.
Ketika kita masih sendiri, ibadah kita masih biasa saja, diberi pasangan, diberi keturunan, mestinya ibadah kita lebih khusyuk dan lebih lama. Mestinya dulu sekolah kita begini, pendapatan kita begini, dan sekarang Allah cukupkan. Allah bahkan buat hidup kita lebih baik, lebih mampu dan lebih sejahtera. Apa maknanya? Jika dulu ibadah kita masih biasa saja karena kedudukan kita, dan setelah kedudukan kita lebih tinggi, maknanya kita lebih banyak taatnya kepada Allah, lebih panjang salatnya, lebih banyak baca Al-Qur'annya, lebih banyak infak dan sedekahnya. Itulah manifestasi dari bersyukur yang sempurna. Bukan hanya ada kesadaran itu pemberian Allah, bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Buktikan nikmat Allah itu kita gunakan hanya untuk taat kepadanya. Seperti apa sih Rasul salat, Ustaz? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah dzata lailatin." Suatu malam aku salat sunat di belakang Nabi. Fabada'a bil Fatihah, beliau mulai dengan Al-Fatihah, lanjut dengan Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti 100 ayat selesai dia pasti runtuh. Dan ternyata Rasul menyambung sampai terus. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, nanti ketika Al-Baqarah itu selesai pasti dia akan runtuh. Rasul masih menyambung dengan Ali Imran sampai dia katakan nanti Ali Imran itu selesai dia pasti runtuh. Tapi akhirnya dia masih menyambung dengan surat An-Nisa sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laqad hamantu, aku sampai punya pikiran buruk meninggalkan Nabi salat sendirian." Dia ucapkan dia salat. Berapa banyak salatnya? Satu rakaatnya Nabi itu adalah 106 halaman Quran yang kita baca. 5 juz sebagai apa? Bukti dari kesyukurannya kepada Allah. Afala akunu abdan syakura? Apa tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ramadan kaum muslimin yang Jumat yang mulia adalah jalan kemuliaan, karena kemuliaan hanya karena takwa. Istimewanya adalah kalau juara dalam sebuah kompetisi itu adalah satu. Juara satu orang, juara dua satu orang, juara tiga satu orang. Ambil sama nilainya, dia lagi sehingga dapat satu juara satu dan satu juara dua. Di sisi Allah semua bisa menjadi juara, semua bisa menjadi pemenang. Kalau kita berikhtiar, bersungguh-sungguh dengan memaksimalkan kemampuan kita. Makanya Allah mengatakan kepada kita, "Fattakullah mastata'tum." Bertakwalah kamu semaksimal yang bisa kamu lakukan. Kalau kita bisa baca Al-Quran kita, satu hari itu 2 juz, jangan 1 juz. Kalau kita bisa baca Al-Quran kita itu 3 juz sehari dalam Ramadan, jangan 2 juz. Kenapa? Itulah puncaknya, itulah maksimal kemampuannya. Kalau kita bisa bersedekah 20.000, jangan 2.000. Kalau kita bisa bersedekah 50.000, jangan 20.000. Bersedekahlah di puncak terbaiknya. Kalau bisa sholat tarawih kita di masjid, yang di masjid itu ada sholat 1 juz 1 malam, dan kita mampu sholatlah di situ dan dalam diri sholat di masjid. Fadkurullaha adkurkum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kamu sering tidak umat yang mulia. Tangga keempat agar kita sampai ke puncak adalah tangga bersabar. Tidak ada orang sukses kecuali dia mesti bersabar. Makanya Imam Syafi'i katakan, orang yang tidak tahan letihnya belajar, tidak sanggup capek untuk belajar, pasti akan merasakan susahnya kebodohan. Agar kita tidak bodoh, mesti belajar. Agar kita tidak terlantar, mesti bersungguh-sungguh. Jika itu kita lakukan dalam urusan dunia, tidak kita berpikir dalam urusan akhirat. Kita paksa anak kita untuk rajin sekolah, tidak kita memaksa diri kita. Setelah kita nggak mampu dan tidak ada lagi waktu untuk sekolah, memaksa diri kita untuk beramal soleh.
Kita butuh ilmu di muka bumi ini, dan kita juga butuh ilmu di akhirat. Dan di akhirat kita butuh amal soleh. Dan banyak amal soleh itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Memang sholat 1 jam kadang-kadang letih, kadang-kadang capek. Paksalah diri kita. Karena orang dulu merasakan kenikmatan sholat malam itu setelah mereka memaksa dirinya 2 tahun latihan sholat malam. Ada yang lebih penting dari sekedar ibadah kita. Apa itu? Nikmatnya ibadah, manisnya ketaatan, lezatnya iman dan amal soleh. Sehingga apa yang kita tunaikan dari perintah-perintah Allah tidak sekedar mengukurkan kewajiban, tapi menikmatinya. Tidak mungkin kita cerita tentang nikmatnya sholat kecuali kalau kita menikmati sholat. Tidak mungkin kita merasakan dan menceritakan bagaimana lezatnya membaca Quran sampai seminggu khatam, 10 hari khatam, kecuali kalau kita mempraktekkannya. Tidak mungkin kita merasakan bagaimana nikmatnya bersedekah 50.000 kalau hari-hari kita sedekah cuma 2.000, 3.000 dan 5.000 saja. Penghalangnya adalah diri kita. Maka bersabar, tundukkan diri kita. Kalau perlu ultimatum dia, paksa dia. Wahai diri, kalau kamu tidak bersabar maka celakalah. Wahai diri, kalau kamu tidak bersabar dalam taat maka binasalah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habib ilayna al-iman, Allahumma habib ilayna al-iman, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma haridil masjid al-aqsa, Allahumma haridil masjid al-aqsa, Allahumma haridil masjid al-aqsa warzuqna as-salata fihi qabla al-mamat. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a ibadatina innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.